再次抽签，决定出场顺序。林贤弟，我们还真是有缘呢。我也让你尝尝全身骨骼被打断的滋味。君不平，今日我要让你死无葬身之地。 Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Nitian Jijun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yakni setelah Jian dan kedua murid lainnya naik ke atas arena untuk mempertahankan tantangan tersebut, guys. Tentu banyak sekali murid yang mulai membicarakannya seperti ia. Lagi-lagi murid dari divisi binatang jiwa yang maju untuk menantang Jian. Dia ini merupakan salah satu peringkat 50 besar di divisi binatang jiwa mereka. Sedangkan Jian sama sekali tidak diketahui kekuatannya karena dia tidak pernah terlihat bertarung di hadapan semua orang. Orang-orang menganggap dia itu lemah, guys. Jadi murid divisi binatang jiwa ini yang bakal menindasnya. Alasan jelas kenapa dia ini menantang Jian itu dikarenakan dia adalah adiknya Meng Yi sekaligus adik iparnya Tan Yun. Dia tahu kalau dirinya nggak bisa melawan Meng Yi dan Tan Yun, makanya mau melampiaskannya kepada adiknya Jian. Tanpa basa-basi, Jian langsung menyerang tapi di sana sempat diremehkan oleh dia. Tapi pada akhirnya dia tidak berhasil menahannya dan terkena serangan langsung dari Jian, sehingga akhirnya tewas dan terjatuh dari arena. Setelah kemenangannya, Jian mengumumkan tentang musuh kakaknya Meng Yi dan Tan Yun tentu menjadi musuhnya. Bagi siapapun yang berani menyakiti mereka berdua, maka bakal berakhir seperti ini. Tentu itu mengejutkan semua orang, karena tidak pernah menyangka Jian bisa sekuat itu padahal dia tidak terkenal dan tidak pernah viral. Tidak ada yang tahu benar bagaimanakah kekuatan asli Jian. Ia pun menyimpan kembali senjatanya. Gurunya yang melihat itu jelas menjadi bangga. Tapi tidak dengan si Cangking yang merupakan ketua divisi binatang jiwa yang baru. Karena saat ini sudah begitu banyak murid dari divisinya yang sudah terbantai. Yang sudah jelas lah, itu semua juga dikarenakan keegoisan Wu Hong yang ingin membantai Tan Yun. Di sana Meng Yi dan Tan Yun merasa cukup bangga karena adiknya bisa menjadi praktisi di luar nalar ini. Tapi lagi-lagi di balik kesenangan tentu ada kebencian, yaitu cucunya ketua divisi 5 jiwa. Dirinya terus mengatakan bakal membantai Tan Yun bagaimanapun caranya. Ketua divisi ini ternyata menjadi takut. Dia bernasib seperti si Wu Hong yang kehilangan muridnya. Yang seperti diketahui, si Wu Hong itu kehilangan Meng Yi lalu dia pindah ke divisi Pil. Jadi dengan itu sang tetua mempunyai pikiran busuk kalau semisal dia tidak bisa mendapatkan Jian, maka bakal ditewaskan supaya enggak ada orang lain yang bisa mendapatkannya, alias dihilangkan dari muka bumi. Tak berapa lama gurunya Jian itu mengumumkan karena tidak ada yang menantang lagi, otomatis divisinya berhasil menjadi juaranya. Akhirnya kompetisi penantang pun sudah selesai, maka kita bakal melanjutkan kompetisi 8 besar peringkat dalam di daftar naga. Juara setiap penantang itu bakal naik ke altar dan mengambil ujiannya masing-masing. Dan di sana semua murid pun mulai bergerak naik. Semua orang terlihat sudah hadir di atas, tapi di sana Tan Yun dan Meng Yi belum muncul membuat semua orang pun bertanya-tanya. Apakah Tan Yun bakal naik ataukah tidak? Awalnya Meng Yi berakting menyuruh agar Tan Yun tidak ikut serta karena dia masih terluka parah. Tapi karena Tan Yun kekeh untuk ikut, akhirnya mereka berdua pun naik ke atas panggung. Semua yang mendengar percakapan itu pun langsung membuat semua murid membencinya seketika memelototinya. Terutama anak-anak dari divisi binatang jiwa. Di sana terlihat Xiao tidak ikut dalam 8 besar daftar naga karena dirinya telah kalah dari pertarungan.
Setelah berkumpul, ketua sekte langsung memulai memberikan aba-aba. Dia tahu kompetisi ini sebenarnya tidak mempermasalahkan jika ada yang mati atau meninggal. Tapi tetap saja guys, ketua sekte sangat berharap agar mereka bisa mengurangi korban jiwa. Karena ketua sekte mengira kalau para murid yang hadir di panggung naga itu bisa dibilang adalah murid-murid paling jenius di antara jenius paling hebat. Jadi intinya ketua sekte sangat menyayangkan kalau jika ada yang tewas. Diketahui di kompetisi ke-8 besar daftar naga ini bakal ada 5 putaran. Jadi dari total 26 orang bertarung 1 melawan 1. Nantinya bakalan tersisa 12 orang pemenang dan dibagi 2 hingga sampai menjadi 3 orang, barulah dari ketiga orang itu bakal menentukan siapakah yang terkuat peringkat 1, 2, dan juga 3. Setelah itu token identitas setiap murid pun dikeluarkan untuk menentukan undian pertarungan. Semuanya dikumpulkan dan dibungkus oleh ketua sekte dengan kekuatan spiritual. Di ronde pertama ini, 13 orang yang berhasil menyalakan kesadaran spiritualnya maka bisa memilih lawan mereka sendiri. Sehingga semua murid dari masing-masing divisi mulai berdiskusi. Di sana Luopan berharap jika Tan Yun dan Meng Yi agar bisa memilih lawannya sendiri. Karena dengan begitu mereka berdua dipastikan tidak akan bertemu di pertandingan pertama. Selain itu, mereka juga tidak boleh sampai memilih token identitasnya sendiri. Karena kalau itu terjadi, mereka tidak bisa memilih lawan lagi. Setelah semua informasi telah diberikan, ketua sekte pun mulai memerintahkan untuk mentransfer semua energi spiritual semua murid. Di saat ini, 26 orang berdiri di atas panggung mentransfer kekuatan mental mereka. Ketua Tantai hingga Xiao yang hadir menyaksikannya juga nampak penasaran dengan hasil undian tersebut guys. Senior Luo dan yang lainnya kini melihat dengan seksama ke arah Tan Yun dan masih berharap kalau Tan Yun mendapatkan hasil terbaik. Terlihat ke-26 murid tersebut itu masih sangat fokus sampai akhirnya selesai sudah prosesi pengundian token itu. Dari 26 murid itu, ada yang berwajah senang dan ada yang berwajah muram. Jelas, hal itu berbanding lurus dengan hasil pemindaian kekuatan mental masing-masing murid. Hasil pengundian ini memang langsung membuat para tetua menjadi serius dikala melihat tentang murid-murid ini. Diketahui 2 murid dari 26 itu ternyata kini tak lagi bisa memilih musuh mereka. Karena seperti aturannya guys, siapapun yang memilih token identitas mereka sendiri, maka tak diperbolehkan untuk berinisiatif menantang musuh yang akan dilawan. Para murid dari jiwa binatang juga bernasib sama guys. Tepatnya Taisan yang sudah tidak bisa memilih musuh yang akan dilawan. Terbukti dari perkataan murid-murid juniornya yang mengatakan kalau senior mereka alias Taisan meski tak bisa memilih lawan, mereka yakin seniornya itu pasti bisa mengalahkan tiap lawannya itu. Pede banget guys. Akhirnya setelah semuanya terbukti satu persatu token kini mulai bergerak. Dari 26 orang ternyata ada sekitar 13 token yang berhak untuk memilih lawan mereka. Termasuk Meng Yi, Tan Yun, Jian, dan yang lainnya guys. Situasi ini tentulah sangat menggembirakan bagi divisi pil obat. Karena kedua seniornya telah memiliki sebuah kesempatan untuk menantang dan bukan ditantang. Di plafon tinggi, para tetua terlihat serius tak terkecuali Subing yang semeringah karena keberuntungan Tan Yun dan Meng Yi yang sangat baik. Setelah itu, tetua Tantai pun melanjutkan prosesi undiannya dengan mengirimkan dauki bulat pada 13 orang di sana. Kali ini, tetua Tantai mengundi urutan pertarungan dari 13 murid ini. Semua murid yang penasaran mulai menunggu dan berharap-harap cemas. Sampai akhirnya, Tan Yun, Meng Yi, dan Jian yang juga telah mendapatkan urutan penampilan mereka di panggung naga. Jelas, setelah pengundian ini para murid mulai melirik terkait siapa yang akan ditantang dengan sebuah tatapan yang menakutkan. Setelah urutan pertandingan diketahui, tetua Tantai akhirnya mengumumkan kalau kompetisi kini akhirnya dimulai. Ternyata guys, penampilan pertama didapatkan oleh Xian Shengtian dari divisi suci. Tapi kini mendapatkan lawan dari divisi yang sama yaitu Hao Xian. Dan di sana, karena Hao Xian masih lemah dari seniornya, dengan begitu ia pun mengalah dan menyerah sebelum bertarung.
Hal inilah otomatis Yang Sengtian lah yang akan lolos ke babak selanjutnya. 开始吧。属下遵命。升天，去2号卧龙台。上兄，我退出。向升天胜出，晋级第2场。 Setelah lolosnya Siang Sengtian kali ini dilanjutkan dengan divisi binatang jiwa yang menampilkan Lindong yang diperintah untuk maju ke panggung naga. Semua orang terlihat antusias dan penasaran itu tentang siapa lawan dari senior Lindong ini. Dan ternyata guys, murid ini bernama Junping yang langsung naik ke atas panggung. 去吧。真是冤家路窄。 Perlu diketahui, di masa lalu Lindong dan Junping ini ternyata pernah melakukan pertarungan dan hasilnya Junping lah yang memenangkannya. Tapi sekarang kekuatan Lindong tentu sudah meningkat, membuat ia pun menjadi bersemangat ingin melakukan balas dendam atas kekalahannya di tempo lalu. Yang sampai membuat dirinya itu berbaring selama 6 bulan lamanya loh guys. Kompetisi ini ternyata dianggap sebuah kesempatan untuk membalas rasa malu yang telah didapatkan Lindong di 3 tahun silam. Dengan tekadnya, saat ini ia berjanji untuk mengalahkannya bahkan ingin sekali menghancurkan seluruh tubuh Junping. Tapi mendengar itu, jelas Junping tak takut karena ia mengira kalau si Lindong ini masih sama seperti 3 tahun yang lalu yang akan dikalahkannya guys. Setelah perbincangan itu, kedua petarung pun terlihat langsung bersiap. Hingga Lindong tak tanggung-tanggung langsung mengeluarkan dauki merahnya. Tan Yun yang melihatnya tentu ia langsung mengingat mengenai teknik si Lindong ini yang mirip sekali dengan teknik Panjian yang pernah dibantai Tan Yun dulu. Tapi menurut Tan Yun, di antara keduanya ternyata memiliki perbedaan tingkat kekuatan yang mencolok. Ya, teknik yang diperlihatkan Lindong ternyata lebih kuat dari Panjian di tempo lalu. Semua orang, tepatnya dari divisi binatang jiwa, terlihat memuji kekuatan Lindong yang sangatlah dahsyat. Di plafon tinggi, para tetua juga terus memandai dengan seksama tentang kekuatan Lindong yang luar biasa ini guys. Menurut Lindong sendiri guys, teknik yang telah dikembangkannya seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membantainya. Dan dengan itu, ia pun bertekad di waktu ini. Dan di saat ini, dirinya akan dengan cepat menghabisi Junping seorang. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.